Halo semuanya, kali ini kita akan membahas alur cerita film Korea terbaru yang berjudul The Roundup No Way Out. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang berusaha membongkar kasus narkoba internasional. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Berlatar pada sebuah tempat di pinggir laut, di mana beberapa orang gangster sedang menyiksa seorang mata-mata polisi sampai tewas dan mayatnya dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak. Nama bos mereka adalah Jo Song Seol. Dia datang untuk menagih uang narkoba dari anak buahnya, dan dia juga yang telah menewaskan polisi tersebut. Dia menanyakan kepada anak buahnya perihal narkoba terbaru sebanyak 20 kilogram yang akan dibeli oleh Yakuza Jepang. Scene berpindah ke kota Seoul, di mana beberapa orang preman membuat kekacauan dengan memukul korban dan membuat macet. Datanglah seorang pria bernama Seok alias Don Lee. Karena bersikap kasar, terpaksa Don Lee membuat mereka menjadi babak belur. Diketahui, Don Lee ini adalah seorang polisi. Kemudian dia memanggil polisi lain untuk membawa preman tersebut ke kantor polisi. Waktu tiba di kantor, temannya memberitahukan bahwa penjahat yang dia pukul itu adalah buronan yang sudah lama mereka cari. Don Lee diperingatkan oleh temannya supaya tidak terlalu kasar pada penjahat. Pada saat itu, temannya menjadi marah karena Don Lee memakan makanan yang dia bawa dari rumah. Lalu mereka diberitahukan ada kasus bunuh diri di suatu tempat, yaitu seorang wanita yang melompat dari lantai atas gedung. Tetapi kasus itu menjadi janggal karena banyak ditemukan zat narkoba di dalam tubuh korban. Kejadian ini mengarah ke sebuah bar yang bernama Klub Oren. Sebelum tewas, wanita itu datang bersama seorang lelaki yang kemudian laki-laki tersebut pergi sendirian. Di tempat lain, seorang teman wanita tersebut berhasil selamat setelah dia mengkonsumsi narkoba dari Jepang tersebut. Don Lee menelpon temannya dan memberitahukan kalau ini adalah kasus pembunuhan dan dia akan menangani kasus ini sampai selesai. Maka pergilah Don Lee dan kawannya ke sebuah klub yang bernama Oren untuk mencari bukti. Karena tidak bisa masuk, dia menyuruh Dong Mong untuk membantunya. Saat di dalam dia mengikuti seseorang yang mencurigakan. Kemudian dia berhasil menemukan beberapa paket narkoba. Karena ingin tahu lebih detail, maka Don Lee masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkoba. Pada saat itu dia memukul para penjaga tersebut karena menghalangi penyelidikan. Karena bukti sudah ditemukan, dia menyuruh polisi lain untuk membawa mereka semua ke kantor, termasuk pemilik klub yang bernama Chang Sul. Don Lee mengatakan bahwa ini baru permulaan. Saat di kantor polisi, Don Lee mencoba menginterogasi pemilik klub dengan baik, tapi karena dia bersikap songong, maka Don Lee memberi sedikit olahraga kepadanya supaya dia jujur. Pemilik klub mengatakan pria yang bersama wanita bunuh diri itu adalah Hiroshi si pecandu narkoba. Di tempat lain, Chul mengadakan pertemuan dengan Yakuza Jepang untuk membahas penjualan narkoba sebanyak 20 kilogram. Ketua kelompok Yakuza itu adalah seorang wanita dari Jepang. Setelah melihat barangnya, mereka sepakat untuk membeli barang itu sebanyak 20 kilo plus uang muka. Yakuza itu mau membelinya karena narkoba jenis ini susah untuk didapatkan. Dan dia memberi waktu 2 hari kepada Chol untuk menyediakan barangnya. Lalu pergilah Don Lee dan anggotanya untuk mencari keberadaan Hiroshi. Tim dibagi menjadi 2 untuk memperluas pencarian. Dalam pencariannya, Don Lee mengajak Dong Mong untuk memberitahu tempatnya. Pada saat sampai di rumah Nona Yung, Don Lee menghajar penjaga Nona Yung sampai pingsan. Don Lee dengan mudah menemukan barang bukti narkoba di rumah tersebut. Pada saat diinterogasi oleh Don Lee, Nona Yung bilang bahwa narkoba itu dari Hiroshi, dan dia mempunyai tempat pembuatannya. Hiroshi lah yang mengedarkan narkoba ke seluruh klub. Di tempat lain, tim kedua berhasil menemukan Hiroshi. Karena melawan saat mau ditangkap, maka kekerasan pun terjadi di mana Hiroshi dipukul dan dilumpuhkan dengan sengatan listrik. Narkoba sebanyak 2 kilo berhasil diamankan oleh tim 2. Di saat mereka menuju ke kantor polisi dengan barang bukti,
Tiba-tiba beberapa orang bertopeng menabrak mobil mereka hingga hancur dan mengambil narkoba tersebut. Hiroshi pun ikut dibunuh oleh mereka. Setelah itu, pergilah mereka ke sebuah tempat reparasi mobil untuk menggantikan onderdil mobil yang rusak dan mengganti plat nomor untuk menghilangkan jejak. Ternyata yang menyerang polisi dan Hiroshi adalah Chol dan anggotanya. Lalu mereka menuju ke markasnya Tama sambil membuat ribut dan mengancam Tama supaya tidak buka mulut kepada Yakuza Jepang. Chol telah mencuri narkoba itu untuk dirinya sendiri. Scene berpindah ke rumah sakit. Donli menjenguk anak buahnya dan menanyakan keadaan mereka. Salah satu teman Donli harus masuk ICU karena luka parah, dan dia berjanji akan membongkar kasus ini sampai tuntas. Pada saat sedang makan, Donli menanyakan beberapa pertanyaan kepada anggotanya, tetapi mereka tidak melihatnya karena pingsan. Datanglah petugas polisi lain yang memberitahukan tentang kapten mereka yang hilang dalam misi penyelidikan yang sama. Polisi yang dibuang ke laut itu adalah intel narkoba. Di tempat lain, Tama mendatangi tempat pembuatan narkoba untuk menyerahkan sisa narkoba yang dia dapat, dan dia juga datang untuk mengambil uang bulanan. Temannya tahu kalau Hiroshi sudah tewas, dan Tama tidak mau dia ikut campur. Tama menyuruh temannya itu untuk menggantikan posisi Hiroshi, dan dia pun langsung mau. Scene berpindah ke Donli, di mana temannya memberitahukan kalau kasus yang menewaskan kaptennya ini dipegang oleh seorang perwira polisi. Dan perwira polisi tersebut adalah Park Cole alias bandar narkoba. Karena penasaran, Donli pergi menemui Kapten Chol. Pada saat Donli menanyakan beberapa pertanyaan, Chol dengan sikap angkuhnya tidak mau memberitahu. Di saat Donli menanyakan tentang seorang kapten yang mati, dia merasa tersinggung dan Donli mulai mencurigainya. Chol menyuruh anak buahnya untuk memantau Donli dan kawannya karena dia mulai curiga. Kemudian Donli dan temannya pergi menuju seorang informan yang bernama Ichiri. Dia adalah seorang penjual mobil bekas. Karena bersikap arogan, maka Donli memukulnya sampai pingsan dengan sekali tinju. Saat ditanya, Shiri mengatakan orang yang bernama Tama adalah orang yang memasok narkoba ke klubnya. Karena Shiri ini juga memiliki sebuah klub malam. Selanjutnya, Donli menyuruh Shiri untuk mengantarkan mereka ke tempat Tama. 너 같이 안 가면 또 맞아. 아, 그래요? Scene berpindah ke Jepang. Bos Yakuza menelpon seseorang untuk menyelesaikan masalah yang ada di Korea dengan kekerasan jika perlu. Pada malam hari, beberapa orang Jepang yang dikirim Yakuza tiba di Korea Selatan. Mereka mencari narkoba yang 20 kg tersebut dan Tama. Wanita Yakuza dan anak buahnya kembali bertemu dengan Chol untuk meminta narkoba yang telah disepakati. Tetapi Tama bilang pada Chol kalau narkoba tersebut ada yang mengincar dan orang itu berbahaya. Untuk sementara, narkoba itu akan disimpan oleh Tama. Kemudian Yakuza itu memperingatkan Chol untuk tidak main-main dengan mereka. Jika nekat, maka mereka tak segan untuk membunuh Chol. Karena kejadian itu, Chol dan anak buahnya harus segera menemukan Tama dan paket narkoba sebanyak 20 kg tersebut. Yakuza Jepang yang dipimpin oleh orang yang bernama Richie datang ke markas Tama untuk membantai semua pengkhianat dan mencari di mana Tama dan narkoba tersebut berada. Tetapi, Tama tahu kalau Ricky akan datang. Oleh sebab itu dia kabur dari kejaran mereka. Di tempat lain, Donli dan kawannya mendatangi klubnya Shiri untuk menemukan keberadaan Tama. Dia langsung menuju ke tempat khusus orang Jepang dengan diberitahukan oleh seorang pekerja klub tersebut. Waktu itu Donli tidak menemukan Tama dan menghajar semua orang Jepang itu. Keberadaan Tama berhasil ditemukan dengan cepat oleh Ricky. Di saat dia mau membawanya, Donli datang menghadang, sehingga adu pukul dan pertarungan terjadi. Pada saat itu Donli tersungkur karena ditabrak oleh Ricky dengan mobilnya. Sialnya, pada saat ingin mengejar, mobil mereka malah mogok total. Dalam kejadian itu, 2 orang Yakuza mati, dan terlihat Chul dan anak buahnya sedang memantau pergerakan Donli dan anggotanya. Dia baru tahu kalau orang yang menangkap Tama adalah Yakuza dari Jepang.
Chul berniat mencari Ricky untuk membunuhnya. Di tempat lain, Tama dihajar habis-habisan oleh Ricky dan anak buahnya sampai mati karena tidak memberitahu di mana narkoba 12 kilogram tersebut. Ricky menyuruh anak buahnya untuk mencari narkoba itu dan juga Chul. Mayat Tama ditemukan oleh Chul dan polisi lain di tepi pantai. Kemudian, Donli dan anggotanya menahan dan menginterogasi seorang bandar narkoba. Dia mengatakan ada orang lain yang menyerang anggota tim 2 pada saat itu, dan itu bukanlah Yakuza. Chul mendatangi salah satu anak buah Tama dan menanyakan di mana narkoba itu. Dia mengatakan tidak tahu, dan Ricky juga mencarinya. Di rumah sakit, terlihat kapten tim 2 yang ingin ikut dalam misi Donli, padahal dia belum sembuh, dan Donli tidak membiarkannya. Scene berpindah di mana Donli dan bandar narkoba itu sedang menganalisis siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Dia penasaran siapa orang yang menyerang tim 2 dan siapa itu Ricky. Pada saat Donli hendak pergi mencari keberadaan Ricky dan narkoba itu, dia mendapat kabar bahwa mayat kapten yang dibunuh itu telah ditemukan di laut. Maka, pergilah Donli ke rumah sakit untuk melihat mayat kapten itu. Di tempat lain, Ricky datang ke markasnya Tama, dan dia menemukan seorang anak buah Chul yang sedang mencari narkoba. Tanpa basa-basi dia langsung membunuhnya. Chul kesal melihat anak buahnya mati dan tidak ada narkoba yang dia dapat. Bos Yakuza menelpon Chul. Dia ingin Chul mengembalikan narkobanya dengan utuh. Karena marah, Chul menantang balik bos Yakuza tersebut dan akan membunuhnya. Chul nekat menemui anak buah Yakuza tersebut, dan dia juga membunuh mereka termasuk ketua perempuan Yakuza itu. Donli datang ke markas Tama untuk melihat kasus pembunuhan. Dia diberitahukan kalau korban adalah seorang polisi anak buahnya Chul yang sedang mencuri sesuatu. Chul mulai khawatir dengan perbuatan mereka, karena markas besar mulai menyelidiki kasus itu. Donli langsung pergi ke kantornya Chul untuk meminta keterangan tentang keterlibatannya dalam kasus Tama. Karena anak buah Chul kurang adab, maka dia memberi sedikit pelajaran fisik. Setelah itu, Donli mendapat petunjuk dari bandar narkoba saat di dalam mobil. Bukti mengarah pada sebuah kapal laut yang berada di sebuah pantai. Dan benar saja Donli berhasil menemukan tempat pembuatan narkoba dan narkoba seberat 20 kilogram. Pada saat itu juga, terjadi baku hantam antara Donli dan beberapa anggota Yakuza. Mereka tidak mau mengatakan di mana narkoba tersebut, sehingga mereka semua dibawa ke kantor untuk diperiksa. Posisi Ricky berhasil ditemukan oleh anak buah Chul, dia pun segera menuju ke sana. Donli menggunakan Sherry untuk pancingan menangkap Chul dan Ricky dengan bukti narkoba di sebuah tempat. Kemudian Sherry menelpon Chul untuk mengajak ketemuan di sebuah tempat dengan membawa narkoba. Chul langsung mau bertemu Sherry karena sudah melihat barang itu ada pada Sherry. Tetapi, karena Chul yang licik, dia membuat kesepakatan dengan Ricky untuk mendapatkan narkoba tersebut dan menyerang Donli beserta anggotanya. Pada saat pertukaran, Chul yang licik menjebak Ricky untuk menyerang Donli dan mengambil narkoba tersebut dari anak buah Donli. Karena merasa ditipu, Ricky mengejar Chul kemanapun dia pergi. Donli pada saat itu pingsan terkena hantaman di kepala. Bantuan polisi lain pun datang untuk menangkap mereka. Donli dibawa ke sebuah tempat oleh Ricky untuk disiksa. Tapi mereka menyiksa orang yang salah. Seketika Ricky dan anak buahnya dibuat mampus oleh Donli dengan tinjunya. Chul ingin kabur ke luar negeri dengan narkoba itu, tapi Donli akan menghentikannya. Dia lari ke kantor polisi supaya tidak ketahuan. Pada saat tiba, Donli mendapat hadangan dari polisi lain karena mereka tidak tahu apa-apa. Donli berhasil menemukan keberadaan Chul dengan bantuan GPS. Chul mengajak Donli untuk bekerja sama dengannya. Merasa tersinggung, Donli menghajar Chul habis-habisan karena sudah memperburuk citra kepolisian Korea. Tidak ada negosiasi dalam hal ini, ucapnya. Setelah semuanya berakhir, Chul menjadi samsak hidup dan ditangkap oleh polisi untuk diadili. Pergilah Donli dan anggotanya ke bar untuk merayakannya sambil minum tua. Pelajarannya adalah, jika kamu punya jabatan,
Gunakanlah jabatan tersebut untuk kebaikan. Dan film pun habis. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya.